Nama kamu siapa? Boleh kenalan nggak? Kok diem aja sih? Halo? 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 Dari mana asal muasal gua bisa benci wanita walaupun gua tidak belok? Ya, itu semua berasal dari waktu gua masih SD. Dulu saat gua masih waktu SD, gua dan teman-teman gua yang cowok itu tuh anti banget sama cewek-cewek. Begitu juga sebaliknya. Singkatnya, cowok-cewek tuh punya circle yang beda gitu loh. Tapi, kenapa bisa kami jadi bermusuhan dan tidak akur? Jujur, gua sendiri masih kurang tahu kenapa. Tapi, kalau alasan gua sendiri, gua itu takut bakal dicie-ciehin gitu loh. Kayak, cie, Wahyu deket sini, cie, lah. No, gua nggak suka. Bahkan mungkin ya, jika dijajarin 10 preman pun, makhluk yang satu ini sedikit lebih mengintimidasi. Tapi waktu SD itu menurut gua rasa benci gua tuh masih tergolong biasa gitu loh. Bahkan waktu gua SMP gua mencoba bergaul nggak pandang gitu, bahkan ke cewek juga. Tapi mayoritas cewek di kelas gue itu waktu gue SMP punya sifat kayak iblis asli. Itu menurut gue. Kalau dibandingin waktu SD, rasa benci gue ke cewek-cewek itu ya dikarenakan hal-hal sepele. Itu waktu SD. Tapi saat gue udah SMP, rasa benci gue tuh sampai di titik dimana gue bener-bener bisa dibilang benci gitu loh. Bukan FOMO doang. Karena ya cewek-cewek di waktu gue SMP itu punya sifat yang bisa dibilang pembuli menurut gua. Apalagi ke murid-murid yang punya fisik bisa dibilang sedikit kurang menarik kayak gua. Kenapa gua bisa bilang mereka punya sifat pembuli? Itu karena para circle cewek waktu gua SMP itu biasanya yang jadiin gua sebagai objek hukuman. Contoh, mereka lagi main game ya entah apalah gitu. Intinya yang kalah ntar bakal dapat hukuman. Nah, hukumannya tuh ngeselinnya mereka bakal ngelibatin gua gitu. Gue yang awalnya cuma diem doang, tiba-tiba dijodoh-jodohin lah sama cewek yang kalah gitu. Atau entar yang kalah bakal disuruh-suruh buat nyentuh gua. Dan parahnya, setiap kali mereka lakuin hukuman itu yang berhubungan ke gua, tatapan mereka selalu kelihatan jijik ke gua. Apakah aku sehina itu? Dan percaya nggak percaya, kejadian itu berpengaruh ke kepribadian gue. Gue yang awalnya punya rasa percaya diri jadi hilang. Gimana ya bilangnya? Mungkin bisa dibilang jadi nggak pedean lah gitu, insecurean orangnya. Yang biasanya waktu fotbar, gue itu ikut-ikut aja. Ya kayak orang umum lah. Tapi semenjak kejadian itu, gue jadi menghindar karena ya nggak pede gitu loh. Kalaupun emang terpaksa harus ikut, gue bakal ikut, tapi sembunyi di belakang orang-orang. Yang bikin selama SMP setiap potbar itu hampir gak ada guanya. Sebenarnya ada sih, tapi gue selalu sembunyi. Gak cuman itu, cewek-cewek SMP gue dulu lakuin hal yang menurut gue terlalu berlebihan gitu loh buat dibilang nakal. Karena yang mereka lakuin tuh kayak mereka pernah mabuk, terus ngobat di kelas gitu. Terus juga pernah ikut-ikutan tren dongo yang itu loh, yang bikin artefak di tangan. Ya intinya gelap lah. Dan ya karena hal itu pun perspektif gua tentang wanita itu menjadi semakin buruk. Ditambah lagi karena waktu itu seumur-umur gua nggak pernah temenan sama cewek secara normal gitu loh. Nah, karena perspektif gue tentang cewek itu negatif, gue jadi sering menghindari sesuatu hal yang berhubungan dengan cewek gitu loh. Jadi ya kalau ada apa-apa ya gue bakal sama temen-temen gue yang cowok ngobrol lah, bikin kelompok lah. Ya intinya bareng sesama cowok lah gitu. No gay ya. Intinya kalau ada apa-apa ya gue pasti bakal selalu sama teman-teman gue yang cowok. Tapi parahnya gegara hal ini juga lah, temen-temen gue sampai nanya gini. Yuk, jawab gua dengan serius. Lu enggak. Lu enggak gay kan? Masa SMK. Di sini rasa benci gua terhadap wanita sudah sedikit lebih berkurang. Dikarenakan semasa Covid, gua hampir gak interaksi sama cewek selain keluarga gua. Jadi perlahan kenangan buruk gue pun ya mulai memudar. Dan juga karena cewek-cewek di waktu gue SMK itu
sedikit lebih normal dan tidak aneh, lebih mending lah gitu. Jadi ya gue pun akhirnya bisa berinteraksi secara normal. Bahkan karena rasa benci gue terhadap cewek yang udah pudar, akhirnya diri gue pun dibumbui sedikit bumbu asmara. Ya benar, semasa SMK akhirnya setelah belasan tahun hidup sebagai pria yang ngenes dan tidak pernah merasakan cinta, gue pun mulai membuka hati gue. Oh, pasti apa sih ini abang langsung pacaran terus gak benci wanita lagi? Anak muda, oh tentu saya tidak. Sialnya cinta pertama gue jatuh ke seorang wanita yang bisa dibilang cantik dan juga friendly. Dan bodohnya gue terperangkap begitu saja. Padahal temen gue udah bilang gini, Lu suka sama dia? Udah sini, fix. Lu bakal patah hati. karena sudah terbutakan rasa suka, akhirnya gue pun nggak dengerin kata temen gue dan selalu ngebantah. Terus ya endingnya seperti yang sudah ditebak. Ternyata cewek yang gue suka ini tiba-tiba post foto sama cowok lain. Dasar cewekan. Yo, let's go cuy. Akhirnya gue bisa upload lagi. Waduh, ini sumpah gue delay banget sih jujur. Karena akhir-akhir ini sebenarnya gue lumayan sibuk sama kerjaan real life. Terus intinya banyak banget aktivitas yang gue nggak bisa jelasin sekarang. Tapi kalau misalkan ada suatu kesempatan, gue bakal ceritain gimana ceritanya, kenapa gue bisa sibuk. Dan juga sumpah, wah gila. Ini video gue sempet kayak art block dan bingung kayak mau ngerjainnya kayak gimana gitu. Oh ya by the way, ini gue ngomongnya bener-bener tanpa skrip, jadi apa yang ada di kepala gue curhatkan. Oh ya, kalau misalkan kalian follow atau ngeliat, pasti kalian bakal tahu kenapa gue delay. Ya itu sebenarnya karena lagi-lagi editan gue korup. Sebenarnya ini bukan korup, jadi ceritanya kenapa bisa korup bang? Jadi waktu itu gue lagi bersih-bersih sampah dan nggak sengaja kehapus proyeknya. Ini gue kan bikin di HP, sedangkan kalau di HP tuh ya nggak bisa di backup, no backup coy. Jadi ya udah hilang seperti itu saja. Dan akhirnya gue sedih dan art block langsung bete dan ya tetap gue lanjutin sih. Tapi ya delay akhirnya. Ya selain itu gue juga sibuk. Udah sih itu doang yang pengen gue ceritain. Oh ya, gue juga mau ucapin makasih banget buat kalian yang udah bikinin fan art gue. Sumpah ini banyak banget fan artnya, gue nggak bisa sebutin satu-satu. Intinya terima kasih. Itu benar-benar bikin gue semangat sih. Oke, mungkin segitu aja dari gue. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian tidak suka, subscribe boleh lah. Kalau bisa sih share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Janeng.